warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segenap rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini saya dapat menyelesaikan proposal rencana bisnis ini. Mudah-mudahan dengan proposal ini bisa bermanfaat dan berguna. Saya pun menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak kekurangan-kekurangan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oleh karena itu, mohon kritik dan sarannya demi memperbaiki di masa yang akan datang. Langsung saja ke slide yang pertama. Slide yang pertama di sini ada brand name. Nama brand makanan yang saya akan gunakan yaitu Sehuk. Jadi Sehuk ini merupakan gabungan kata dari sehat dan unik. Kemudian bahan dasar makanan yang saya akan olah itu tahu dan tempe. Mengapa saya mengambil tahu dan tempe? Karena tahu ini menjadi salah satu sumber protein nabati yang baik bagi tubuh. Bahkan tahu ini merupakan sumber protein vegetarian yang mana bisa disebut mengandung kebutuhan gizi yang didapat dari daging. Kemudian tempe. Mengapa saya mengambil tempe? Karena tempe mengandung banyak nutrisi baik yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein tinggi dan rendah kandungan lemak. Lanjut slide yang kedua. Di slide yang kedua ada mission statement. Misi saya pada perusahaan ini yaitu membantu mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dengan tujuan menyediakan makanan sehat yang bergizi dan berkualitas. Kemudian memproduksi olahan dengan bahan dasar tahu dan tempe dalam kemasan yang menarik dan tetap terjaga kandungan gizinya. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan perusahaan. Apa sih tujuan saya mendirikan perusahaan ini? Tujuan saya mendirikan perusahaan ini yaitu yang pertama, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, memproduksi bahan makanan berbahan dasar tahu dan tempe bagi masyarakat Indonesia dalam kemasan yang menarik dan unik. Dan yang terakhir, membantu memperkenalkan bahan dasar tersebut ke seluruh penjuru dunia sehingga meningkatkan presentasi ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang usaha. Di sini ada 3 latar belakang usaha yang saya rumuskan. Yang pertama, tahu dan tempe merupakan bahan dasar makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, tahu dan tempe merupakan lauk pauk yang terkenal dan disenangi oleh kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, tahu dan tempe bisa menjadi bahan dasar untuk camilan. Selanjutnya, di sini ada survei terhadap pasar. Jadi sebelum kita memulai membuat produk, kita terlebih dahulu survei terhadap pasar. Yang pertama, pasar mengenai tahu dan tempe di Indonesia ini, masyarakat cenderung menyukai makan cepat saji. Yang kedua, kebiasaan orang-orang untuk makan di luar rumah. Dan yang ketiga, mayoritas masyarakat menyukai makanan sehat dan harga yang terjangkau. Oke, kita masuk ke aspek pemasaran. Ada 3 hal utama yang harus dilakukan dalam aspek pemasaran ini. Yang pertama promosi, kedua langkah, dan yang ketiga strategi. Promosi yang saya akan lakukan yaitu promosi secara offline dan online. Yang pertama ada advertising. Advertising itu periklanan, itu presentasi non pribadi, dan promosi ini berbayar, juga memiliki sponsor. Kemudian yang kedua ada personal selling. Personal selling ini promosi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia. Misalkan orang-orang yang sering menggunakan personal selling ini yaitu sales. Kemudian promosi yang ketiga yaitu ada sales promotion. Sales promotion itu promosi dalam jangka pendek, dan ini promosi yang paling sering dilakukan karena ini akan mudah mendapat keuntungan. Contohnya dengan cara mengadakan diskon, flash sale, cashback, dan lain-lain. Kemudian ada public relation. Public relation ini sering dilakukan dalam berbagai event, terus pemberitaan. Kemudian ada direct marketing. Ini merupakan pemasaran secara langsung. Artinya promosi ini dipasarkan secara langsung kepada pelanggannya. Dan yang terakhir ada
melalui media sosial, misalkan menggunakan akun Instagram, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Hal yang kedua yang dilakukan dalam aspek pemasaran yaitu langkah. Langkah ini mulai membuat akun media sosial untuk mencari media partner, mulai mengupload gambar-gambar produk yang disediakan, dan mulai mencari partner pun karyawan untuk lebih memajukan brand. Kemudian dan yang terakhir yaitu strategi. Yang pertama, strategi yang harus dilakukan yaitu mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Kemudian yang kedua, promosi untuk menjaga loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, memberi diskon, kemudian menawarkan cashback, mengadakan flash sale, dan membagikan voucher atau kupon. Selain aspek pemasaran, ada juga peluang bisnis. Dalam peluang bisnis pasti ada masalah dan ada juga solusinya. Masalahnya di sini perlunya mencari tempat untuk penyediaan tahu dan tempe sebagai bahan baku utama, serta ide pengolahannya yang akan diolah dalam bentuk camilan frozen food dan camilan seperti keripik dan kerupuk. Kemudian solusinya adanya kerjasama dengan salah satu pembuat tahu dan tempe untuk menyetor tahu dan tempe sebagai bahan baku utama serta pencarian distributor untuk pembuatan pos-pos penjualan hasil produk olahan. Lanjut ke deskripsi produk. Produk yang saya akan buat menjadi dua produk, yaitu Sehuk Frozen Food dan Sehuk Chips. Sehuk Frozen Food yaitu nugget yang terbuat dari bahan baku tahu dan tempe akan menghadirkan ekspresi yang unik saat menyantapnya, yang dibalut dengan tepung panir. Begitu matang setelah digoreng, tekstur nugget tahu dan tempe tersebut tekstur di dalamnya kenyal, sedangkan luarnya crispy. Kemudian agar menambah citra rasanya dituangkan di atasnya saus dan mayones. Kemudian Sehuk Chips. Sehuk Chips ini merupakan keripik dan kerupuk yang berbahan dasar tahu dan tempe yang kriuk. Dengan pemilihan bumbu yang pas, Sehuk Chips ini cocok untuk dikonsumsi siapa saja dengan harga yang terjangkau dan menjadi salah satu camilan favorit. Kemudian di sini ada keunikan produk. Keunikan produk yang saya buat yaitu pengemasan dalam desain yang unik sehingga menghadirkan kesan yang instagramable. Kemudian pemilihan topping yang baik untuk nugget maupun keripik yang berbeda dari biasanya sehingga menjadi daya tarik orang untuk membeli. Dan yang terakhir ada konsep eat and go, di mana orang-orang bisa langsung membelinya tanpa perlu memakannya di tempatnya dan memakan waktu yang lama. Kita memasuki slide yang terakhir, yaitu perhitungan break-even point. Perlu kita ketahui bahwa break-even point ini bisa disebut juga sebagai titik pulang, di mana pendapatan yang kita peroleh sama dengan modal yang kita keluarkan. Pada dasarnya break-even point ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara satuan dan dengan cara rupiah. Di sini saya tulis dengan dua cara tersebut. Misalkan di sini saya memiliki perusahaan makanan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau biaya produksi dengan seharga 5 juta rupiah. Kemudian biaya variabel 30.000, harga jual per paks 35.000, dan berapa paks yang harus diproduksi supaya perusahaan ini bisa mencapai break-even point. Saya coba dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara satuan. Break-even point sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 5 juta dibagi 5.000 itu dari hasil 35.000 dikurangi 35.000 dikurangi 30.000. Jadi 5 juta dibagi 5.000 sama dengan 1.000. Jadi perusahaan saya harus memproduksi makanan tersebut sebanyak 1.000 untuk bisa mencapai break-even point. Kemudian cara kedua itu menghitung break-even point dengan cara rupiah. Caranya break-even point dalam kurung rupiah sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per pax. Kemudian dikali harga jual per paxnya. Jadi supaya perusahaan mencapai break-even point harus mencapai penjualan sebanyak 35 juta rupiah. Nah, ini contoh produk yang saya akan jual nanti.
Ini ada nugget tahu, nugget tempe, tempe crispy, tahu crispy, ini ada olahan tahu dan yang lainnya. Kemudian selain ini pas saya melakukan terjun langsung ke lapangnya ke perusahaan tempe dan belajar di sana mengenai perusahaan tersebut, bagaimana cara menjalankannya dan cara menggaji karyawan dan yang lainnya. Mungkin dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, dan doakan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan sejalan dengan apa yang Allah rencanakan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.